Jadi ini kantor lu, Ja? Cuy, ini salah satu kantor tempat gue bekerja di USS Fits ya kan. Oh, oke. Kenapa ya kantor-kantor di kota termasuk nih ini di Jaksel kan? Ini di Jaksel, Gunawarman Jaksel. Nah, kayak mereka tuh suka agak ngelarin kerjaan mereka ya. Kenapa tuh? Ini kayak tembok nih kan. Lebih ke konsep ini. Bukan kurinya malas atau minta cuti, bukan. Ini memang stylenya earthy gitu kalau bahasa kita. Oke. Tapi yang paling Jaksel Bib, di kantor ini ya, meja-meja harus ada bulangan-bulangan buat charger. Oh iya. Anak Jaksel sering lowbat kan, mantau IG, balas chat di grup-grup circle, inner circle gitu-gitu, baterai kekuras cepat. Jadi lubang charger tuh harus ada di mana-mana. Ini kalau pikiran kita yang lowbat bisa nggak dicas pakai ini? Agak susah sih kalau itu. Atau dompet kita yang lowbat padahal gaya hidup kita. Iya. Yang jelas sih kenapa harus banyak lubang charger di kantor Jaksel dan kenapa anak Jaksel harus ketemu banyak lubang karena supaya sesuai sama ya hubungan keluarga mereka yang bolong-bolong banyak lubang juga. Ini apa kalau pakaian juga mereka tuh suka kayak nggak ngelarin gitu. Pakaian? Iya, kayak masih separuh, masih segini lengannya belum kelar, kayaknya udah dipakai gitu. Kadang udah panjang segini tapi masih jaring-jaring motifnya gitu kan. Dulu tuh gue kalau robek celana nggak dipakai terus. Iya. Di sini malah keren. Sekarang malah dipakai, malah itu di ya pertunjukan sih, itu malah dipertunjukan gitu. Sama kayak dulu gue tuh di kampung ya, kalau kredit tuh hina, orang malu-malu kalau mau kredit. Sekarang gue mau beli motor cash, disuruh kredit. Kalau kredit, wah berarti kaya nih. Malah kayak gitu ya. Kebalik-balik. Ya memang Jaksel banyak merubah kultur dan ini juga sih, Bib. Maksudnya fungsi barang aja tuh bisa berubah hanya karena fungsi barang. Jaksel, iya. Misalnya contoh ya, kayak dari gue kecil nih, kayak yang gue tahu kursi roda tuh untuk orang difabel, atau untuk orang lansia, ya kan? Iya. Nah sekarang kursi roda untuk kalau anak Jaksel udah terlalu mabok di bar biasanya didorong ke parkiran pakai kursi roda. Oh iya History. Sama ini juga kayak gue kalau ke restoran tuh kan, karena gue ya malas masak. Gitu. Malas masak tuh di ke restoran. Iya, ini malah gue ke restoran suruh masak. Nah iya betul sih, iya. Kemarin ke Hanamasa tuh. Malah disuruh repot bolak-balik daging lagi. Kata gue kalau gue mau masak mah di rumah gak di sini. Di sini dulu harusnya masak malah sampai yang paling parah nih. Gue kan ke restoran pengen pelayanannya maksimal. Betul. Ini malah ada restoran yang memberikan pelayanan yang aneh. Dan itu jadi tren. Iya, pelayanan yang kasar-kasar gitu. Iya. Ada istilahnya kan di sini tuh. Itu Karen's Diner namanya. Itu di luar negeri udah hits duluan dan di sini mengadaptasi. Nah, tapi yang tadi yang masak itu, Bib. Itu juga berkembang gitu. Kayak dulu kita datang nih, dagingnya kita tinggal ngambil, terus baru kita masak. Nah, sekarang kita datang, kita harus pilih dulu dagingnya, baru kita dikasih, baru kita masak. Jadi makin tahun tuh makin repot. Ntar kayaknya tahun 2040 kayaknya disuruh nyuci deh kayak gitu. Iya, kita nyuci juga. Kita harus nyuci, ntar 2060 Mas mau bayar, ntar dulu, anterin pulang dulu dong pelayan. Mungkin gitu lama-lama kan, karena makin lama makin parah. Makin lama makin parah. Sekarang ini aja lah, daging tuh gue makan steak, ditanyain setengah mateng atau mateng. Nah, ya mateng lah kata gue. Iya benar. Ngapain pakai ditanyain? Gak usah ditanyain ya. Harus mateng lah. Kan apa? Ada well done. Ada well done, ada medium rare, medium well gitu-gitu. Iya. Memang banyak pertanyaan di Jaksel kalau makan, lu ditanya dulu sausnya mau apa, dagingnya mau berapa, mau kentang, mau mash apa mau french fries segala macam kan gitu. Iya kan ada yang betul-betul dihancurin, ada yang kayak french fries tuh. Kemudian ada yang masih utuh tapi kita potong-potong sendiri. Iya. Kadang di Jaksel saking banyaknya pertanyaan sebelum makan, sampai teman saya tuh ya jadian sama waiters gitu kan. Udah ngobrol panjang, nyaman gitu kan, kayak waduh makanan belum datang tapi udah keburu nyaman. Saking banyaknya pertanyaan itu di Jaksel. Iya makanya. Kalau di kampung gue sih biasanya sebelum kita makan yang lainnya udah terlanjur kenyang karena makin daging saudara kita sendiri. Gibah.
Gibah itu kan daging saudara kita. Gibah itu sama seperti memakan daging saudara kita sendiri. Ya. Nah itu kadang kan orang ngelihat orang kota tuh kan kadang ke kampung gitu. Kalau ngelihat wah kampung tuh damai ya. Mereka sehari 3 hari di sana, coba seminggu sebulan digibahin loh teman tangga gitu. Juga setiap tempat tuh pasti ada aja tantangan. Pasti ada aja tantangan dan ada dari sisi makanan aja udah ada perbedaan itu tadi ya. Sama ini juga kayak kemarin di kampung gua tuh di Bondowoso pertama kalinya dibuka mall. Karena kan dulu ada sih mall tapi namanya biasanya Indomaret dan Alfamart di kampung gua. Nah, sekarang itu ada mall beneran gede, ada mataharinya di dalam, ada jikonya. Nah, mereka tuh kalau mau naik eskalator itu lepas sendal, karena bersih. Cuman katanya viral kan di Twitter, norak. Kata gue, lu juga norak ke kampung gue ngelihat sawah aja foto. Iya bener, lo ngeliat air terjun dikit langsung ngomongin global warming. Biasa aja lah gitu maksud gue kan. Iya, maksud gue ya setiap kita tuh punya kenorakannya sendiri terhadap sesuatu yang kita gak biasa dengan hal itu. Bener, dan mungkin kalau tadi soal gibah ya, mungkin kalau kita bahas, mungkin tadi di perkampungan misalnya gibahnya kenceng gitu kan. Nah kalau di Jaksel kenapa gibahnya sedikit? Karena Jaksel biasanya gibahnya di YouTube orang lain. Iya. Ada perbedaan. Iya. Ada perbedaan di situ. Iya betul. Ya, maksud gue kalau kita kan jadi ini tuh untuk kesenangan ya. Kesenangan. Iya walaupun nggak bener ya, tapi nyarinya kesenangan. Ini nyarinya hard sense. Gila. Tapi ya tapi ini kalau kita akhir tahun. Akhir tahun. Lu biasanya party. Nah, akhir tahun Bib, gue biasanya kalau gue pribadi biasanya ngumpul sama teman-teman aja. Tapi kayak misalnya kayak entah di rumah temen gitu atau pada dulu pas baru-baru sekolah tuh di taman-taman deket rumah kita gitu kan. Iya. Nah, tapi kan sekarang yang lagi in tuh kayak party ke Bali atau kayak nyewa apartemen bareng, habis itu dia party di dalam apartemen itu gitu, kayak home session loh maksudnya itu namanya, karena namanya sendiri. Gila ya. Home session. Padahal itu kan kalau tahun depannya mereka bangkrut gitu, ya kemudian nyalain keadaan, wah karena resesi nih kayak gini. Padahal ya karena kelakuan mereka tuh yang seharusnya kan ganti tahun tuh kan mikir ya kemarin kurang apa, gue tambahin deh biar lebih ini malah. Paling enggak seharusnya kan kalau di Islam itu kan tafakur, memikirkan. Ini malah menghilangkan pikiran dengan mabuk. Biasanya tuh Hamil 1 tahun baru, dan biasanya ada rangga tuh. Jadi Hamil 1 tahun baru itu bikin resolusi sama teman-teman. Bikin resolusi. Tahun barunya party, nanti tanggal 1 tanggal 2 tuh kayak apapun serba first, misalnya first selfie in 2023. Iya. First sepedaan in 2023 gitu. Apa-apa first. Dia selalu mencari yang pertama gitu. Iya. Ya kan. First ngelakuin dosa di 2023. Iya, itu dia. Gitu-gitu lah kalau tahun baru biasanya. Nah, itu akhirnya kan yang seharusnya diisi pakai kayak doa-doa gitu kan. Ini diisi pakai party gitu. Iya. Dan jatuhnya kayak ya udah lu ngulang aja akhirnya tahun depannya tuh ngulang tahun sebelumnya aja karena kelakuannya tetap begitu. Dan setiap tahun baru selalu kayak begitu ya ini. Iya. Dan kalau gue ya biasanya kalau pergantian tahun tuh itu kan diisi kalau dulu di pesantren dengan doa. Oke, di pesantren ya. Iya, doa akhir tahun dan doa awal tahun. Oke. Dibaca. Itu tapi tradisinya sebenarnya tradisi kalender Hijriah. Oke. Jadi bacanya itu sebelum maghrib karena pergantian tahun kalau di Hijriah kan berdasarkan Komariah, peredaran bulan. Jadi sebelum maghrib dan setelah maghrib karena setelah maghrib masuk tahun baru tuh. Nah itu biasanya. Nah itu juga digunakan di kalender Masehi biasanya. Nah, ya udah kita doain juga karena juga kita kan mengacu juga ke kalender Masehi yang berbasis Samsiah nih, peredaran matahari. Nah kita gitu tuh. Tapi itu juga sebuah pertanyaan juga tuh, apakah
kita selama ini menggunakan kalender agama lain gitu, dimana mungkin apakah kita harusnya menggunakan kalender Hijriah di kehidupan sehari-hari gitu? Apakah seharusnya kayak hujan di bulan Muharram? Apakah harusnya? Iya. Apakah harusnya kayak Ian Kasela kayak awal Syawal aku? Apakah harusnya begitu? Tapi kita tidak Apakah harus sadar jadi ya kan? Zulhijjah Mop ya? Pengganti April Mop ya, benar. Seharusnya. Apakah kita terjebak di situ Bib secara kalender bulan dan tahun gitu ya kan? Iya, sama kayak gini. Apakah Valentine-nya itu di hari pernikahannya Nabi Muhammad sama Sayyidah Khadijah, bukan di 14 Februari? Harusnya begitu ya. Iya. Iya, Tapi iya, kalau iya. menurut gua memang kalender Hijriah itu sering disebut sebagai kalender Islam. Karena memang itu yang bikin khalifah umat Islam yang kedua, Sayyidina Umar bin Khattab tuh. Oke. Dan mengacunya kepada hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah dari Mekah. Itu. Karena itu sejarah besar bagi majunya Islam. Maka dipilih itu sebagai hari pertama tuh. 15 Juli tuh. Atau karena itu ya? Iya, 15 Juli 644 kalau dalam Masehinya. Nah, itu kemudian jadi karena itu mengacu kepada peredaran bulan. Makanya pergantiannya setiap maghrib tuh. Bukan makanya setiap malam ya, bukan jam 12 malam ya. Bener, makanya kalau di gua gak ada tuh anak senja, yang ada anak maghrib. Apa itu anak senja? Iya, benar. Anak maghrib. Dan diisinya bukan dengan puisi, bukan. dengan ratib haddad tuh ada. Betul. Doa-doa tuh. Gitu. Nah itu biasanya disebut penanggalan Islam. Jadi ngacunya juga Ramadannya, Syawalnya, hajinya, itu Muharramnya, awal tahunnya itu Muharramnya ngacu ke sana. Ngacu ke karena nantinya itu kita mau lanjut puasa atau masuk Lebaran itu kan ngelihatnya kepada bulan kalau di Islam. Makanya dibuatkanlah platformnya untuk itu dalam bentuk kalender. Nah, tapi bukan berarti Masehi itu kalendernya non-Muslim. Bukan juga? Iya, karena dia kan cuma yang menemukan aja kebetulan bangsa Romawi dengan merujuk kepada peredaran matahari. Berarti Romawi itu ya, bukan non-Muslim ya? Bukan, dan memang mengacu kepada kelahiran Isa Al-Masih. Iya, Isa Makanya Al-Masih. kalau sebelum itu disebutnya sebelum Masehi kan? Iya, sebelum Masehi. Iya, kalau setelahnya disebutnya setelah Masehi. Masehi itu mengacu kepada Isa Al-Masih dalam keyakinan mereka. Nabi Isa lah dalam keyakinan kita. Makanya disebutnya before Christ tuh kalau sebelum Masehi. BC, before Christ. Udahnya after Christ ya. Iya. Nah, itu yang kemudian yang menemukan mereka, dan kebetulan dikasih unsur-unsur mereka. Tentulah yang menemukan mereka dikasihlah unsur-unsur mereka. Tapi tetap itu sunnatullah gitu, ketetapan Allah. Cuman yang menemukan mereka kayak gini lah. Yang menemukan bola lampu. Itu kan non-muslim juga. Apakah kita gua gak mau pakai lampu? Yang menemukan Facebook non-muslim, tapi kan kita tetap menggunakan itu, yang penting peruntukannya kebaikan. Misalnya betul. Cari jodoh di Facebook. Nggak ada masalah kan. Iya, masa cari FWB kan enggak juga. Iya, jangan. Iya. Nah, sama. Jadi yang penting kita tetap menggunakannya secara positif. Nah, karena itu ya kalau di kampung gua tuh dulu nggak ada istilah minggu. Nah, kalau baru gue mau nanya, kalau bulan kan beda-beda kan, hari juga beda. Yang beda tuh minggunya. Kalau kita nyebutnya Ahad. Minggu doang yang Ahad ya. Karena Ahad itu kan satu. Dan Iya, itu iya. jadi hari pertama. Berarti bukan Isnin Senin itu ya? Senin. Jadi Senin kedua itu bahasa Arab. Berarti Sama bahasa Ibrani. Salasa itu 3 dalam bahasa Arab. Salasa. Hari ketiga tuh. Salasa itu 3. Iya. Nah, liburnya gua waktu pas SD Jumat. Bukan Ahad. Bukan Ahad. Makanya gue punya privilege bisa nonton Dragon Ball tuh. Oh benar. Berarti Kalau di kampungnya nggak sekolah. Kalau lagi nggak Tapi sekolah. kalau lagi sekolah berarti gue nggak punya privilege nonton Dragon Ball. Tapi tetap aja kan. Iya. Yang non Muslim nggak punya privilege itu karena mereka harus ke gereja. ke gereja. Jadi adil sama-sama nonton Dragon Ball juga. Iya, sama. Berarti dulu Gue liburnya Jumat tuh. Jumat. Berarti kalau Ramadan full libur. Sebulan full libur. Full Iya. libur.
di sini juga sempet kan waktu di bawah rezim seseorang kita pernah full iya, juga. Pas Gus Dur Pas kan. Gus Dur. Itu di fullin. Kalau gua walaupun setelah Gus Dur dan sebelum Gus Dur tuh ada momennya Masih Ramadan ya libur udah full libur sebulan. cuman biar pelajarannya nggak ketinggalan dikasih kayak PR gitulah ya tugas-tugas kayak LKS, udah LKS. Ya kayak udah school from home dari sebelum pandemi itu kan berarti kan. Iya gitu, benar. gitu. Kayak Iya. biasanya kita disuruh beli LKS yang dijual sama gurunya dan harganya di markup biasanya. Berarti misalnya anak sekolah nyanyi di Kamu Habib itu kayak pada hari Ahad ku turut ayah. Iya enggak juga sih. Enggak juga sih, tetap itu kan jadi enggak pas tuh. Siapa tahu suatu hari kan Maroon 5 tur ke Kamu Habib terus Ahad morning rain is falling. Iya. Biar relate kan. Biar relate. Pasti langsung kayak kemana Wizard ngomong kamu nanya kan penonton langsung rame langsung kan. Gitu. Nah iya kalau di kampung gua harus begitu. Berarti harinya beda di Ahad doang, libur Jumat dan bulan tuh beda ya. Iya, memang ada orang yang mempermasalahkan tuh kalau pakai kalender Masehi katanya disebutnya tasabuh. Tasabuh itu artinya menyerupai non muslim. Menyerupai non muslim. Iya. Tapi yang dilarang itu dalam menyerupai non muslim kalau kita ngacu ke hadis Nabi itu karena dulu banyak orang muslim di pagi hari sampai sore, malamnya dia kembali musyrik tuh, minum minuman keras lagi, dia mempermainkan agama. Nah karena itu kemudian Nabi bilang janganlah kita beridentitas selain muslim, dibangunlah identitas muslim untuk mengokohkan mereka agar mereka tuh nggak mempermainkan agama. Nah tapi di hadis lain, bahkan hadis ini lebih kuat tuh dalam hadis Bukhari Muslim, itu Nabi menyerupai non-muslim nggak apa-apa dalam hal-hal yang tidak kaitannya dengan identitas kekristenan atau non-musliman. Hal umum aja gitu. Kalau hal umum nggak apa-apa, kecuali kita memang menyerupai non-muslim dalam hal akidah atau ibadah tuh. Itu yang dipermasalahkan. Berarti dia cuman pagi sampai sore aja tuh muslimnya. Iya. Malam dia kafir lagi. Iya. Berarti ibaratnya kayak bro, lu agama apa? Sekarang jam berapa sih? Nah dia harus ngecek dulu. Iya, tuh. ngecek dulu. Kalau dia masih siang berarti makanya. muslim gua gitu. Itu muslimnya muslim nasi padang tuh. Karena ada pagi sore. Iya ya maksud gua muslim kok 9 to 5 sih gitu. Itu Iya. ngantor kali maksud Itu gitu ngantor. kan. Kalau Iya, di Jaksel kan itu iya. Nah, jadi sejarahnya itu. Nah, seiring sekarang udah nggak ada orang yang mempermainkan itu. Dan seiring sekarang juga yang dimaksud identitas muslim dan non muslim itu kan di luar ibadah dan akidah kan nggak ada kan ya. Kita kan saling belajar satu sama lain. Jadi ya udah nggak ada lagi lah ya. Iya nggak ada lagi. Jadi ya udah apa yang baik walaupun dari non muslim kita ambil gitu. Betul. Itu tidak mengganggu iman dan ibadah kita. Nah itu yang akhirnya orang kayak salah, nggak boleh nih pakai Masehi, nggak apa-apa karena itu mah ngacu kepada peredaran matahari. Artinya kita tetap butuh itu. Misalnya waktu sholat kita tuh duhur asar itu kan mengacu ke peredaran matahari. Betul, waktunya. Kepake juga sama kita ya. Iya kepake juga sebenarnya. Cuman ya yang nemuin aja kebetulan mereka ya sama kayak seperti analogi lampu tadi kan. Analoginya sama sih. Iya. Jadi yang paling parah sih cuman kalau malam tahun baru Hijriah lo party sih. Itu betul. Kayak lo pegang Maroko karena negara muslim tapi all in body buat Maroko.